Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita akan lanjut pada part 2 dari pembahasan mazhab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya ada yang harus diralat karena kemarin ada ketinggalan satu nama, yakni di sini bahwa Qusay alias Mujami itu adalah anaknya Kilab. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Kilabi wasmuhu Hakim bin Murattab bin Ka'ab bin Lu'al bin Ghalib bin Fihr wasmuhu Quraisy wa ilahi tunsabul butun al-Qurasyyah. Jadi Qusay adalah anaknya Kilab alias Hakim. Hakim ataupun Kilab adalah anaknya Murrah. Murrah adalah anaknya Ka'ab. Ka'ab adalah anaknya Lu'ay. Lu'ay adalah anaknya Fihir. Kemarin saya bilang begitu. Sebenarnya ada kelewat satu. Seharusnya Lu'ay adalah anaknya Ghalib. Ghalib adalah anaknya Fihir. Wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsabul butunul Qurasyyah. Fihir alias nama sebenarnya ataupun Fihir itu nama sebenarnya adalah Quraisy. Jadi Fihir ataupun Fihir alias Quraisy, dan kepada Fihir lah seluruh bangsa Quraisy dinasabkan namanya. Jadi Fihir ini adalah nenek moyangnya bangsa Quraisy. Bani Hashim, Bani Kilab, itu adalah bangsa Quraisy. Nenek moyangnya bernama Fihir. Wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilaihi al-katsir wartadah. Dan orang yang di atas Fihir adalah Bani Kinanah. Jadi Fihir ataupun Quraisy itu adalah bagian daripada Bani Kinanah. Siapa dia? Di sini dijelaskan. Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rahabil haramiyah. Fihir alias Quraisy, Quraisy alias Fihir sama aja, adalah anaknya Malik. Malik anaknya Nadr. Nadr anaknya Kinanah. Ini jadi seluruh keturunan Kinanah disebutlah sebagai kabilah Bani Kinanah. Nenek moyangnya yang bernama Kinanah. Kinanah anaknya Huzaimah. Huzaimah anaknya Mudrikah. Mudrikah anaknya Ilyas. Wa huwa awwalu man ahdal budna ila rahabil haramiyah. Dan Ilyas ini adalah orang yang pertama mengorbankan unta ke tanah haram ataupun di Baitul Haram. Yani orang yang pertama kali berkorban unta itu adalah Ilyas. Wa sumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbah. Dan dari tulang punggungnya terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dan memenuhi panggilan Allah Ta'ala, ia bertalbiyah. Ialah Ilyas. Ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Jadi Ilyas anaknya Mudhar. Mudhar anaknya Nizar. Nizar anaknya Ma'ad. Ma'ad anaknya Adnan. Wahada silkun nazamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Inilah kalung yang butiran-butiran mutiaranya terangkai oleh sunnah yang tinggi. Jadi Sayyid Al-Barjanji
itu mengibaratkan bahwa rangkaian nasab Rasulullah seperti sebuah untayan kalung mutiara yang sangat indah. ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمشك عنه شارع وأباح. Untuk menyebutkan orang-orang yang di atas Adnan sampai kepada Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam secara syar'i, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan dan enggan menyebutkannya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan lagi nama-nama setelah Adnan. Jadi Rasulullah hanya menyebutkan nasabnya itu sampai kepada Adnan. Jadi enggan beliau menyebutkan nasabnya itu sampai kepada Adnan bin Fulan, Fulan bin Fulan, itu tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi wa'adnanu bila raibin 'inda dawil 'ulumin nasabiyah. Dan Adnan ini tanpa ada keraguan dalam kalangan ilmu nasab. Jadi seluruh ahli nasab tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun yang meragukan bahwa nasabnya Adnan ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntamah, bahwa nasabnya Adnan itu sampai kepada Az-Zabih. Siapa Az-Zabih itu? Orang yang akan disembelih, yakni Ismail. Cuma tidak disebutkan berapa generasi dari mulai Adnan sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Rasulullah tidak menyebutkannya. فعازم به من عقد فعازم به وكيف لا من عقد تألقت كواكبه الزرية. Alangkah agungnya nasab itu dari untayan permata yang bintangnya gemerlapan. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. Bagaimana tidak, sedangkan Tuhan yang paling mulia yakni Nabi Muhammad SAW adalah pusatnya yang terpilih. Itulah nasab yang diyakini ketinggiannya karena kebersihannya. Nasabun tahsibul ula bihulah. Jadi seperti itu untayan nasab Rasulullah SAW itu dari mulai Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan, kemudian bersambung terus sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini kitab Maulid Al-Barjanji ini dijelaskan secara lengkap tentang sejarah Rasulullah SAW dari mulai nasabnya sampai nanti ada di bagian ketiga itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Rasulullah masih dalam kandungan, kemudian peristiwa menjelang kelahirannya, kemudian nanti ada lagi sampai kepada Isra Mi'rajnya, sampai nanti terakhir adalah sampai kepada Rasulullah, peristiwa Rasulullah berpulang ke rahmatullah pun dijelaskan. Jadi nanti insya Allah kita pelan-pelan akan kita pelajari ya. Untuk itu jangan lupa untuk like dan juga di follow. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.